Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng. Tentunya di setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman ngobrol bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya seru banget. Nah pemirsa, di pembahasan kali ini kita akan mengundang salah satu anak muda yang sangat menginspirasi untuk teman-teman di rumah. Ini tuh semacam kayak influencer gitulah ya pokoknya. Jadi langsung aja kita panggil, ini dia Siska. Halo, Assalamualaikum Siska. Halo, waalaikumsalam Kak PJ. Waduh, sehat Siska? Alhamdulillah sehat. Kak PJ gimana? Ya, terlihat sekali ya pancaran wajahnya sangat positif gitu. Sehat, alhamdulillah. Amin. Siska, nih sebelum kita mulai mungkin bisa sapa dulu nih Sobat Milenial di rumah nih Siska, silahkan. Halo para milenial semuanya, kenalin aku Siska dan di sini aku ingin berbagi sedikit ilmu dari aku. Semoga nantinya kita ngobrol-ngobrol dan bisa memberikan efek positif ataupun charger semangat untuk kalian semua yang sedang menonton video ini. Biasa sekali, ini pastinya teman-teman di rumah sangat excited ya untuk pembahasan kita kali ini karena temanya adalah hijabfluencer gitu. Gebrakan muslimah hadapi dunia digital. Yang kita tahu ya, dunia digital sangat luar biasa seperti sekarang ini. Nah Siska nih, sebelum kita ngebahas tema kita kali ini, mungkin Sobat Milenial di rumah pengen tahu nih, Siska tuh sekarang lagi sibuk apa sih? Oke, baik Kak PJ. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya sekarang tinggal menunggu wisuda. Jadi kebetulan aku sudah menyelesaikan studiku dan tinggal wisuda di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang lebih banyak di rumah karena full WFH dan pekerjaan aku sebagai seorang desainer grafis, kemudian juga influencer. Kemudian kalau dunia desain grafis, kebetulan sekarang bekerja di salah satu kementerian dan juga sedang menjalankan bisnis baik di Creative Academy, Skill Up Academy, Exia Design dan juga aktif di media sosial. Kurang lebih seperti itu Kak VJ. Luar biasa ya. Di samping mungkin sekarang nih udah santai-santai ya, udah tinggal nunggu wisuda, alhamdulillah banget. Tapi di samping itu juga Siska jadi salah satu desain grafis di kementerian apa tadi? Maaf. Kemenaker. Aduh, luar biasa. Tapi juga Siska ini ya yang tadi dijelasin juga megang salah satu apa tuh kayak semacam kelas desain gitu ya? Iya betul Kak PJ. Jadi sekarang sedang menjalankan bisnis dan kebetulan aku selaku founder di sana, namanya Creative Academy Indonesia dan Skill Up Academy Indonesia. Kalau Creative Academy Indonesia itu fokus di bidang dunia kreatif, jadi seperti pendidikan ataupun pelatihan tentang desain grafis, kemudian videografi dan fotografi. Kalau di Skill Up Academy lebih ke soft skill dan hard skill, seperti misalnya pelatihan public speaking, kemudian CV, beasiswa dan lain sebagainya. Itu ngurusin bisnis yang lebih ke skill impersonal gitu ya. Jadi teman-teman di rumah yang pengen belajar intens concern yang tadi desain grafis, public speaking mungkin ya Siska dan lain sebagainya, itu bisa masuk ke salah satu itunya Siska ya tadi ya, kreatif akademik sama skill akademik. Nah ini menarik sih Siska. Ini sebuah pencetus yang mana kadang kalau dibilang ngomongin soal bisnis gitu ya, kadang nggak cuma sekedar produk aja, tapi kadang sekolah dan lain sebagainya itu yang sangat dibutuhkan di dunia digital ini pastinya. Tapi aku penasaran, kenapa sih Siska sampai pada akhirnya yang melatar belakangi sampai pada akhirnya Siska membuat ya bisnis itu skill akademik, terus habis itu kreatif akademik dan lain sebagainya. Apa yang melatar belakanginya? Sebenarnya kalau selain dua bisnis itu ada Exia Design Kak PJ. Jadi sebelum itu tuh waktu pandemi di tahun 2020 aku merasa bahwasanya wah ternyata sekarang kalau kita nggak muter otak pasti kita akan kehabisan cuan karena lagi pandemi kan. Akhirnya aku mendirikan Exia Design yang dimana itu merupakan jasa desain grafis gitu ya. Dan kita memakai sistem yang memang bagaimana teman-teman bisa mendapatkan jasa tapi dengan murah cuman berkualitas gitu. Pada akhirnya setelah Exia Design ternyata banyak sekali dari klienku itu yang merasa Kak bisa nggak sih ajarin aku untuk desain gitu. Akhirnya aku mencetuskan nama Creative Academy Indonesia
Dan di situ aku bukan sendiri, tapi juga ada teman partner gitu ya yang mendirikan Creative Academy, dan di sana kita kolaborasi bareng. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah alumni dari Creative Academy sudah hampir menyentuh angka sekitar 60. Jadi kita ada banyak produk dari Creative Academy, ada kelas private, kemudian kelas reguler, ada private sharing, dan juga masing-masing punya harga setiap kelompoknya gitu. Kemudian juga ada kelas gratis juga. Kalau Skill Up Academy aku berawal dari karena keresahan sih, lebih tepatnya teman-teman itu merasa bahwasanya, Kak, aku pengen ngembangin diri di bidang public speaking, kemudian belajar CV, belajar bagaimana caranya personal branding dan lain sebagainya. Jadi Skill Up Academy itu baru banget aku wujudkan gitu, mimpi aku di tahun 2022 ini untuk membangun Skill Up Academy Indonesia. Kurang lebih seperti itu Kak PJ. Luar biasa banget ya, itu ngurusin banyak orang. Tapi itu untuk timnya sekarang ada berapa tuh? Ngurusin yang bantu kamu buat ngebangun sekolah itu? Kalau timnya sendiri cuma terhitung 3 ya sama aku. Waduh, 3 orang tapi ngurusin sampai pada akhirnya ada 60 alumni? Iya betul, kalau Creative Academy 60, kalau Skill Up Academy sekarang ada 5 orang, dan memang kita merasa bahwasanya nggak terlalu effort banget sih Kak PJ, soalnya kan kita pakai dunia digital ya, kita tidak ada pertemuan offline, tapi memang di Creative Academy itu sempat ada pertemuan offline dengan bekerja sama dengan salah satu kampus di Surabaya, dan itu kita waktu itu tuh pelatihan fotografi, jadi itu aja yang offline, selebihnya kita semuanya online, jadi lebih terbantukan dan tidak membutuhkan banyak SDM ataupun tim. Gitu Kak. Dengan kemajuan digital ya sekarang lebih mempermudah untuk bisa mempelajari sesuatu hal gitu. Siska ini kan luar biasa sekali gitu ya, punya banyak hal-hal yang harus diurusi gitu kan. Secara pribadi juga Siska ya kemarin-kemarin sambil skripsian ngejalanin semua hal. Bahkan aku lihat di Instagramnya Siska juga sangat aktif untuk ikut lomba kedutaan dan lain sebagainya. Aduh Siska, ini gimana cara bagi waktunya versi Siska gitu? Ini maksudnya kuliahnya juga termasuk cepat gitu ya, ngurusin ini itu segala macam, tapi bisa ke-handle. Gimana cara tips membagi waktu ala Siska? Oke, wow ini pertanyaan sebenarnya sering banget yang orang lain tanyakan kepada Siska pribadi. Jujur li aku memang orang yang sangat suka tantangan dan suka melakukan banyak hal Kak PJ. Jadi kalau misal Siska pribadi cuma melakukan satu hal atau terfokus pada beberapa hal saja, itu justru malah lebih bosen gitu. Akhirnya aku memantapkan diri untuk oke, Siska setelah lulus ataupun dari kemarin itu aku udah mulai menata diriku untuk kerja WFH. Nah selain kerja WFH, aku juga bisnis, kemudian juga menjadi speaker di beberapa instansi, kemudian juga ikutan perlombaan. Nah itu membuat diriku tuh semakin, wah ternyata suka ya kalau misal ada tantangan baru, kemudian aku harus belajar lagi, kemudian aku bisa lebih sharing banyak ilmu kepada orang lain. Kalau tips manajemen versi aku sebenarnya sangat simpel teman-teman. Yang pertama adalah motivasi kalian untuk memanage waktu itu harus benar-benar ditingkatkan. Jadi kalau misal udah punya motivasi kuat untuk memanajemen waktu, insya Allah apapun yang kalian lakukan itu bisa tercapai, asalkan kalian bisa mereminder diri kalian sendiri. Misalnya, kalau aku pribadi menggunakan catatan kecil gitu Kak VJ, jadi aku setiap malam itu selalu nulis apa aja yang besok akan aku lakukan. Tapi bedanya versi aku tuh nggak menuliskan jamnya harus jam berapa gitu Kak. Soalnya kalau misal menurut aku, ketika aku menuliskan jamnya harus jam berapa, kalau kita nggak bisa menyelesaikan satu pekerjaan, maka semuanya akan molor. Dan itu berefek pada kita bakal, wah udahlah males gitu, molor semuanya. Akhirnya aku berinisiatif untuk oke lah nggak usah dikasih jam, tapi kita harus konsisten dan juga kita harus bisa untuk gimana caranya kita menyelesaikan semua pekerjaan yang ada di dalam satu hari itu. Karena ini aku punya sedikit motivasi ya buat teman-teman. Kalian harus benar-benar untuk bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kita tidak tahu usia kita sampai kapan di dunia ini. Jadi kalau misal teman-teman bisa melakukan kebaikan banyak hal, kemudian bisa memberikan
sebuah kebanggaan untuk orang lain ataupun bisa juga bermanfaat untuk orang lain, maka ini akan menjadi salah satu poin penting untuk kita semuanya dan kamu sendiri. Gitu Kak VJ. Itu sih, kadang sebenarnya ngejalanin sesuatu hal tuh dilihat esensinya, itulah yang sampai pada akhirnya kita tergerak dengan tulus gitu ya sis. Jadi sampai pada akhirnya ya udah menjalani dengan mungkin terlihat kayaknya kalau secara kuantiti banyak gitu, tapi kalau kita ngejalaninnya sangat tulus gitu ya, karena nilai esensi yang kita cari itu jadi kayaknya make it flow gitu. Tapi Siska sempat keteteran gak dengan banyaknya apa ya kegiatan-kegiatan yang Siska jalanin gitu? Kalau aku pribadi sih, Kak VJ selalu atur prioritas sih. Jadi mana kalau misal ada banyak ya, misalnya 10 schedule dalam satu hari, aku selalu memprioritaskan misalnya ada 3 prioritas yang harus aku kerjakan. Dan di situ aku mampu untuk menyelesaikan 3 prioritas tersebut. Tapi kalau misal kok ternyata fisikku masih kuat, kemudian akunya masih mood, ya udah dikaspol sampai 10 selesai gitu. Tapi kalau misal tidak memungkinkan, berarti kurang lebih sih 6 aktivitas, 7 aktivitas, selebihnya kita bisa ganti di lain waktu gitu sih teman-teman. Intinya yang paling tahu kapasitas diri kalian adalah kalian sendiri. Kalau keteteran insya Allah sih enggak gitu, karena semua hal yang aku lakukan itu adalah hal yang aku suka dan aku tekuni, makanya enggak jadi beban ataupun berat bagi aku pribadi gitu. Konsisten gitu ya kuncinya. Kalau kita udah konsisten sama kegiatan yang kita lakuin, mungkin ya tadi yang Siska bilang ya, jadi Siska udah bisa wah ini komitmen sama kegiatan yang memang, tapi ini bagus loh, maksudnya kadang kan nyusun apa ya to do list gitu ya bahasanya, mungkin ya to do list setiap mau ngelakuin besok. Ini yang mungkin jadi catatan penting teman-teman tadi yang Siska kasih ya. Kita menulis sesuatu hal di sebelumnya untuk ngerjain besoknya. Tapi ini yang menariknya yang tadi aku bisa ambil, nggak sesuai jam juga nggak apa-apa, yang penting kerjaan dari to do list itu selesai gitu ya. Luar biasa Siska. Ini bisa kepikiran sampai sebegitu detailnya loh gitu. Siska, ini di antara waktu kamu yang sangat terkuras banyak gitu, tapi masih sempat gak untuk bertemu sama teman-teman gitu kan, apalagi kan seusia kita gitu ya, seusia ya Siska dan lain sebagainya, butuh waktu untuk healing sama teman-teman, main dan lain sebagainya. Ada gak punya waktu buat tetap main sama teman-teman? Oke, wah kalau ditanya ada waktu untuk main sama teman-teman justru banyak Kak VJ. Tapi temanku itu memang dia paling tahu aku. Jadi Siska adalah orang ketika kalau misal kemana-mana pasti selalu bawa laptop. Dan dia kalau misal diajak main pasti sambil ngerjain sesuatu. Jadi untungnya aku adalah kalau orang-orang bilang ya, aku tuh tergolong multi kuping gitu. Jadi benar-benar kalau misal diajak ngobrol sama orang dan aku melakukan aktivitas yang saat itu aku masih nyambung. Jadi teman-temanku memang udah paham secara pribadi aku sendiri gitu. Kemudian kalau misal memang aku lagi suntuk banget gitu untuk bekerja, kemudian dengan segala macam aktivitas yang aku lakukan, ya aku pasti menyempatkan diri untuk ngopi, main sama teman, kemudian juga jalan-jalan kemana, itu adalah self reward bagi aku. Tapi sih kebanyakan Kak VJ yang uniknya itu, alhamdulillah Siska itu termasuk orang yang kalau misal mengerjakan sesuatu dan di lingkungan yang sepi atau misalnya di kamar, itu malah membuat aku tuh jenuh dan nggak bisa bener-bener ngerjain cepet gitu. Dan akhirnya gitu aku memutuskan untuk ternyata sisiku itu adalah orang yang memang suka dengan hal keramaian. Jadi ketika aku ngerjain sesuatu, aku selalu di kafe, aku selalu kelihatan kalau wah Siska nongkrong mulu ya gitu kerjanya, padahal di situ juga aku kerja gitu Kak VJ. Tapi justru ya sih itu Siska lebih fokusnya malah kerja atau ngelakuin sesuatu hal yang di tempat rame gitu ya, ngerasa. Betul. bukan justru kalau orang tuh senengnya yang sepi gitu baru bisa fokus. Kalau Siska kebalik gitu ya. Justru di tempat rame itulah akhirnya bisa. Makanya kan sering banget ya, dan emang yang jadi pengaruh juga karena teman-temannya juga ini ya sangat mengerti. Kadang kan ada beberapa teman yang kadang apaan sih gitu kan, nongkrong masih aja ngurusin sesuatu. Tapi untuk support system dan teman-temannya sendiri gimana sejauh ini? Maksudnya positif kah atau justru banyak yang apa sih Siska gitu terlalu gimana banget gitu-gitu? Jujur kalau dari aku pribadi sih sebenarnya orang yang sadar diri sih Kak. Jadi kalau misal mereka emang sis yuk quality time gitu, kalau udah dibilang quality time berarti aku memang harus memberikan
seluruh waktuku untuk mereka gitu. Jadi aku pribadi juga oke, nggak usah bawa laptop, nggak usah mikirin kerjaan, dan aku selesaikan sebelumnya. Tapi terkadang mereka juga kayak, sis yuk nongkrong nemenin tugas gitu atau ngobrol. Ya berarti aku bawa laptop. Kadang mereka bilang kayak gini, Siska bawa laptop gak gitu, ntar ajarin ini ya gitu, ntar ajarin ini ya, sharing ini. Jadi mereka memang punya sisi di mana mereka menerima aku yang aku seperti ini. Tapi ketika mereka membutuhkan aku, di mana aku harus menjadi teman ngobrol mereka yang intens gitu, jadi akhirnya ya udah berarti aku harus memposisikan diriku untuk menjadi teman ngobrol mereka gitu, nggak boleh campur aduk sama pekerjaan. Tapi paling banyak sih sebenarnya Kak VJ paling sering tuh aku keseringan bawa laptop sih, dan tetap ketika mereka ngajak aku ngobrol aku sambil ngerjain, dan benar-benar itu tuh aku nyambung dengan apa yang mereka ucapkan, jadi mereka juga ngerasa oh oke gitu, ya udah fine aja gitu. Multitasking ya. Luar biasa banget. Ini suatu kelebihan yang sangat luar biasa loh. Ini kadang orang fokus HP aja kadang nggak mudah gitu dengan obrolannya, tapi Siska bisa tetap mengalir gitu. Tapi kadang ya itu ya, teman-temannya juga support dan lain sebagainya, jadi sama saling mengerti. Luar biasa. Siska, kita akan ngobrol lagi, tapi kita akan jeda dulu sebentar setelah yang satu ini. Jadi sobat milenial jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.